Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia dipikirkannya sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, 4 keinginan yang tidak akan tercapai. Hadis riwayat At-Tabrani. Seseorang yang suka atau sering terbangun di waktu pukul 2 hingga jam 5 pagi adalah suatu kebetulan, ataukah orang yang terbangun di jam 2 hingga jam 5 pagi memiliki hal-hal lain yang luar biasa yang ada di luar dirinya? Ternyata ada orang suka bangun jam 2 sampai jam 5 pagi, di mana ternyata mereka bukanlah orang yang sembarangan, yang artinya mereka memiliki suatu keistimewaan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa akhir-akhir ini sering sekali terbangun antara jam 2 hingga jam 5 pagi? Tahukah Anda jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud ataupun fenomena spiritual tersembunyi? Di dalam dunia spiritual, jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral, karena pada rentang waktu tersebut energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang, karena minim sekali dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia, di mana kebanyakan bersifat negatif. Ada beberapa keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 hingga jam 5 pagi. Yang pertama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan dan Anda mencari jawabannya melalui doa serta ibadah, kemudian pada jam 2 hingga jam 5 pagi Anda sering terbangun dengan sendirinya, maka artinya akan segera datang solusi dari penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering Anda panjatkan kepada Tuhan pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke dalam alam semesta. Dan ketika energi positif tersebut berkumpul kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada Anda. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur, sehingga hal inilah yang membuat Anda akan terbangun tanpa sebab yang jelas antara jam 2 hingga jam 5 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda akan menjadi suatu bisikan nurani, dan bersama dengan saripati alam semesta akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya, bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam spiritualnya. Yang kedua, kembali dari perjalanan spiritual. Ketika Anda terjaga di antara waktu tersebut, kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru Anda alami, maka Anda baru saja kembali dari perjalanan spiritual Anda. Mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual ini sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena biasanya banyak membawa maksud ataupun petunjuk dari alam semesta. Pada jam 2 pagi hingga menjelang subuh adalah juga menjadi waktu di mana entitas spiritual yang terhubung dengan Anda mencoba menunjukkan eksistensinya, yaitu salah satunya dengan masuk ke dalam alam bawah sadar melalui mimpi. Entitas spiritual yang terhubung dengan Anda
bisa berupa makhluk halus yang menempel, kodam pendamping, ataupun korin dari leluhur Anda. Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritualnya. Namun, ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Anda, maka Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan tindihan atau sleep paralysis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda dikarenakan pada saat itu tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung sehingga mengakibatkan berbenturan energi yang membuat tubuh menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi selain untuk menunjukkan eksistensi, juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi seperti untuk memperingatkan, memberi petunjuk, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, memiliki doa yang mudah terkabulkan. Tentunya hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun kemudian melanjutkan dengan sembahyang seperti berdoa, tahajud, meditasi, ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika Anda menjalani komunikasi atau doa dengan Allah Subhanahu wa taala pada jam 2 hingga jam 5 pagi, maka sinyal-sinyal doa yang Anda dapat terpancar dengan lancar dan jernih tanpa ada banyak gangguan seperti pada siang harinya. Untaian doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain cepat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang kerap bertikarat pada sepertiga malamnya akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Jika sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali akan jitu dan menjadi kenyataan. Lalu yang keempat, memiliki malaikat pelindung yang aktif. Pada jam-jam tersebut, batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau gaib sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh para entitas gaib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung, di mana mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi dengan cara memberikan kode atau petanda kepada manusia yang dilindunginya. Kode dan petanda malaikat pelindung pada umumnya menampakkan diri berupa angka-angka kembar tertentu. Jadi ketika Anda terbangun di sepertiga malam dan melihat angka kembar pada jam atau layar HP Anda, maka carilah maknanya yang terkandung di dalam angka tersebut. Bisa jadi makna di balik angka-angka kembar tersebut akan membawa solusi atau jalan keluar dari problematika yang sedang Anda hadapi, atau juga bisa berupa peneguhan eksistensi malaikat pelindung bahwa Anda tidaklah sendirian. Para malaikat pelindung juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau lelaku ritual lainnya pada jam 2 hingga jam 5 pagi. Mereka akan berperan dalam mengelola batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. Yang kelima, mengalami kebangkitan spiritual. Leluhur kita mengajarkan bahawa jika ingin mencapai suatu kesaktian atau kewaskitaan tertentu, syarat yang harus ditempuh adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi fondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif
akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta, sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan Anda akan semakin positif dan meningkat, sehingga Anda akan tahu jika ada sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi, misalnya ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. Santet ataupun guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa leluhur melarang untuk tidur di sore-sore hari. Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah melewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Hari Selasa dan Jumat dianggap hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa. Sedangkan pasaran Kliwon adalah pusat atau pancer yang sekaligus bisa mengendalikan 4 pasaran lainnya. Di kedua hari tersebut, kemurnian energi yang dipancarkan oleh alam semesta akan berada pada posisi puncaknya, sehingga jika energi semacam ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui meditasi, akan membuat cakra-cakra tubuh menjadi cepat aktif dan terbuka. Yang keenam, akan memperoleh sebuah awalan yang baru di dalam hidupnya. Sementara angka 3 sendiri dalam ilmu numerologi dianggap sebagai simbol dari kekuatan harapan dan siklus kelahiran yang baru. Yang ketujuh, akan diberikan kabar baik oleh alam semesta sebagai petanda bahawa Anda akan memperoleh kebahagiaan atau kabar baik dalam waktu yang dekat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 hingga jam 5 pagi. Semoga kita semua, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.